ECU, Engine Control Unit, atau ECM, Engine Control Module. Itu adalah otaknya dari semua sensor yang ada. Untuk sensor-sensornya minggu depan saya sampaikan. Jadi ECU itu yang menerima perintah dan juga memberikan perintah terhadap sensor-sensor yang ada. Sampai sini paham ECU itu apa? Jadi kembali lagi ke kelebihan. Selain ramah lingkungan, Mas? Irit. Kenapa irit? Bahan bakar dalam FI itu bisa irit karena pembakarannya yang sempurna dengan catatan tekanan kompresi dan bahan bakar atau oktan bahan bakar yang sesuai. Jika tekanan kompresinya tinggi namun bahan bakarnya beroktan rendah, itu malah akan terjadi yang namanya knocking nih, atau detonasi. Apa itu knocking? Knocking yaitu ledakan, atau biasa orang sebut itu suara ngelitik dari mesin ya. Nah itu knocking bisa diakibatkan salah satunya dari oktan bahan bakar yang terlalu rendah, sementara kompresinya tinggi. Jadi ketika kompresi tinggi, bahan bakar terlalu rendah oktannya, kan bahan bakar jika terlalu rendah oktannya akan mudah terbakar. Jadi ketika kompresi tinggi, contohnya ini saya gambarkan. Ini piston, yang jelek apa ya? Ini baru senggol. Ini katanya gimana? Ya, apa ya? Sudah paham lah ya? Oke. Ini dari TMB harusnya kan sampai TMA. Yang namanya knocking, sebelum piston menyentuh TMA itu sudah terjadi ledakan di sini. Jadi bahan bakar sudah terbakar sebelum piston sampai TMA. Jadi piston itu akan kembali sebelum sampai TMA. Nah ini kalau terlalu lama dibiarkan kan fatal. Bisa terjadi yang namanya piston itu bocor atau bolong, dan juga ausnya ring piston, atau bahkan yang lebih parah ini stang sekernya bisa bengkok ataupun patah. Itu kalau knocking memang bahayanya seperti itu. Terus selanjutnya apa? Selain irit, suara mesin halus. Kenapa mesin halus? Ya kembali lagi ke tadi, karena pembakaran yang sempurna disertai kompresi yang tinggi sehingga mengakibatkan suara mesin yang lebih halus. Oke, sekarang kita ke kekurangannya dari sistem EV itu apa? Ya, mahal Pak. Mahal dari segi apanya? Dari segi pembelian maupun perawatan. Oke, dari segi pembelian memang beda dengan konvensional atau karburator ya. Cara perawatan memang lebih mahal karena ketika ada kerusakan di salah satu sensor itu harus diganti satu set sensornya. Contohnya injektor mengalami kerusakan, itu ada beberapa bengkel atau bengkel resmi, ada yang bisa mengganti cuma satu injektor, ada juga yang harus mengganti keseluruhan injektor. Padahal satu injektor saja biasanya sudah mahal, apalagi harus mengganti keseluruhan. Ya kalau cuma 4, kalau satu mesin itu 12 liter, kalau 12 injektor. Masalahnya gini Mas, kalau sampai satu saja injektor rusak, kita ganti dengan yang baru, apakah itu akan menjadi mesin yang sama? Kan tidak, pasti beda. Karena yang lain sudah kepakai, yang satu masih baru, kan pasti ada bedanya. Oke. Yang kedua, kelemahannya apa lagi? Masuk angin. Kenapa masuk angin?
Oke, masuk angin ini bisa terjadi ketika tangki bahan bakar ini kosong. Ketika Anda memiliki motor atau mobil bermesin injeksi atau EV, itu jangan sampai tangki bahan bakar itu kosong. Karena ketika tangki bahan bakar itu kosong, pompa bahan bakar akan mengambil atau menyedot yang namanya udara. Karena tidak ada lagi bahan bakar dalam ruang tangki. Dan udara itu akan masuk ke pipa delivery sampai masuk ke injektor. Jadi yang terbakar bukan bahan bakar tapi udara. Dan itu dapat menyebabkan masuk angin di salurannya. Ketika sudah masuk angin ya harus di kalau istilah rem namanya di bleeding. Ya harus di bleeding dari awal. Lain masuk angin yang ketiga ada lagi. Tahu udah? Oke, sedikit saya singgung tentang sensor-sensor. Sensor-sensor EV itu ada banyak sekali ya, Mas. Contoh aja lah, ada yang namanya map sensor, terus sama IAT, ada juga map sama map itu beda. Map dan masih banyak lagi. Itu saya sampaikan minggu depan. Untuk yang materi ini, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, izin bertanya Pak. Ya. Nah, itu tadi salah satu kelemahannya adalah masuk angin. Ya. Nah, misal sudah terlanjur bahan bakar habis, tetapi posisi di jalan yang tidak ada penjual bahan bakar, jadi kan otomatis itu bisa masuk angin. Nah, itu penanganan yang paling tepat itu seperti apa, Pak? Oke, ketika terjadi tangki bahan bakar kosong di tengah perjalanan ya, ini juga tergantung kendaraan. Karena kendaraan sendiri ada yang menggunakan sensor. Jadi ketika tangki bahan bakar atau bahan bakarnya habis, dia akan mendeteksi tangki bahan bakar habis, otomatis mesin mati. Itu ada salah satu motor atau mobil yang seperti itu. Kemudian ada juga yang baru sampai benar-benar habis, baru mati, itu ada. Nah, ketika mengalami kejadian tersebut di jalan, alangkah lebih baiknya jika memang sudah lihat jarum bensinnya habis, lebih baik matikan, cari pom bensin atau penjual bensin terdekat. Karena kalau sampai masuk angin ya itu resikonya lebih tinggi. Jadi jangan sampai masuk angin. Kemudian mau tanya, nanti indikator di bensin sudah tidak akurat, itu supaya menghindari yang masuk angin gimana? Ketika jarum bensinnya tidak akurat, ya itu tergantung pemiliknya sendiri. Harusnya pemiliknya sudah paham. Oh, ini mobil atau motornya tidak akurat jarum bensinnya. Harusnya sudah paham, Mas. Kalau sampai pun terjadi, itu kan mobil pasti mati. Ya mau nggak mau kita harus isi bahan bakar dulu. Mungkin nanti setelah bisa jalan kembali, ya harus segera diserviskan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, cukup ya. Di materi kali ini ya hanya sekilas tentang apa itu EV, terus komponen utamanya sama kelemahannya. Untuk besok sensor-sensor, prosesor, aktuator dan lain-lain saya sampaikan minggu depan. Cukup sampai sini ya. Oke, semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Untuk saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mati lagi, Bro. Mati kabeh apa ya?